Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara keutamaan sholawat adalah bahwa sholawat itu dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, dapat menyelamatkan orang-orang dari siksaan di akhirat, juga dapat menghapus dosa orang-orang yang fasik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kisah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan bahwa ada seorang dari kaum Bani Israel yang banyak melakukan kejahatan. Hampir semua masyarakat mengetahui kalau dirinya itu ahli maksiat, mulai dari berjudi, minum khamr, berzina, dan merampok. Sepertinya hampir tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya. Belum lagi tingkah lakunya yang usil dan suka mengganggu orang lain. Pendeknya, selama hidupnya masyarakat dibuatnya resah dan tidak nyaman. Ketika ia meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari warga masyarakat yang mau memandikan jenazahnya, dan tidak ada juga yang mau mensolatinya. Mereka beranggapan orang fasik ini tidak layak dimandikan, tidak layak disolati maupun dikubur dengan cara yang wajar, karena kefasikannya yang sudah kelewat batas. Oleh karena itu, masyarakat melemparkan jenazahnya ke tempat sampah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam supaya memandikannya, mensolati dan menguburkan jenazah lelaki fasik tersebut dengan cara yang wajar, sebagaimana memandikan jenazah kaum yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Allah Musa alaihi salam lantas bertanya, wahai Tuhanku, dengan amal perbuatan apakah sehingga orang ini engkau ampuni dosanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya dia pada suatu hari pernah membuka kitab Taurat. Ternyata di dalam lembarannya ada nama Muhammad. Lalu ia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya dosanya aku ampuni.
Abdullah bercerita, kami pernah mempunyai seorang pelayan yang melayani raja. Sedang ia dikenal sebagai orang yang fasik. Pada suatu malam aku bermimpi melihat dia, di mana tangannya diletakkan pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lantas bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, orang ini termasuk orang-orang yang fasik. Tetapi kenapa engkau meletakkan tangannya pada tanganmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia telah diampuni dosanya, sedang aku memohonkan untuknya syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian aku bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab apakah ia memperoleh kedudukan seperti itu?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia banyak membaca sholawat kepadaku. Di dalam setiap malam, ketika hendak tidur, ia membaca sholawat 1000 kali untukku." Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang fasik yang berlumuran dengan dosa dan noda saja dapat mencapai derajat yang tinggi karena membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang jauh dari kemaksiatan? Jika mereka mau memperbanyak membaca sholawat, tentu kemuliaannya jauh lebih tinggi, melebihi keutamaan yang dicapai oleh orang fasik yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan ini mampu menusuk relung hati kita dan menggugah kesadaran kita, agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu